Halo semuanya, terima kasih telah mengklik video ini. Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang hak asasi manusia di Indonesia. Sebelumnya, apa sih itu hak? Hak adalah suatu unsur normatif pada setiap manusia yang penerapannya itu berada dalam ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksi antara individu ataupun dengan instansi. Hak ini adalah sesuatu yang harus kita peroleh. Sedangkan HAM itu apa sih? HAM atau hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki manusia sejak dilahirkan, yang mana penerapannya ini berkaitan dengan ruang lingkup hak persamaan dan kebebasan terkait interaksi antara individu atau dengan instansi yang merupakan sesuatu yang harus diperoleh. Hak asasi ini dapat kita rumuskan juga sebagai hak yang melekat dengan kodrat kita sebagai manusia. Selanjutnya ada definisi hak asasi manusia menurut beberapa ahli. Nah, saya memaparkan di sini ada 4 ahli yang memberikan definisi hak asasi menurut mereka. Tapi secara umum, hak asasi manusia ini merupakan hak yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap individu di bumi. Setiap orang ini wajib menjaga, melindungi, serta menghormati hak setiap orang. Hak asasi adalah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia ini memiliki hak melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia itu berlaku kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun, sehingga sifatnya itu universal. HAM ini pada prinsipnya tidak dapat dicabut, tidak dapat dibagi-bagi, saling berhubungan, dan saling bergantung. Secara konseptual, hak asasi manusia dapat dilandaskan pada keyakinan bahwa hak tersebut adalah anugerah secara alamiah oleh alam semesta, Tuhan, atau nalar. Nah, apa aja sih definisi hak asasi manusia menurut beberapa ahli? Yang pertama ada dari John Locke, menguraikan bahwa hak asasi manusia ini adalah hak yang langsung diberikan Tuhan kepada manusia sebagai hak yang kodrati. Oleh sebab itu, tidak ada kekuatan di dunia ini yang bisa mencabutnya. Hak asasi manusia ini memiliki sifat yang mendasar dan suci. Yang kedua ada menurut Jan Matterson. Jan Matterson adalah anggota Komisi HAM di PBB, yang menurutnya HAM adalah hak-hak yang ada pada setiap individu atau manusia yang tanpanya manusia itu mustahil hidup sebagai manusia. Yang ketiga ada dari Miriam Budiarjo, di mana beliau mengungkapkan HAM ini adalah hak yang dimiliki setiap orang sejak lahir di dunia. Hak ini bersifat universal karena hak ini dimiliki tanpa adanya perbedaan, baik itu ras, jenis kelamin, suku, ataupun agama. Yang terakhir ada dari Profesor Kunchoro Porbopranoto. Beliau memaparkan HAM ini adalah suatu hak yang bersifat mendasar. Hak yang dimiliki manusia sesuai dengan kodratnya yang ada pada dasarnya dan tidak dapat dipisahkan. Nah, untuk selanjutnya, menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, HAM ini adalah seperangkat hak yang melekat pada diri manusia sebagai ciptaan manusia Tuhan Yang Maha Esa. Hak tersebut merupakan anugerah yang wajib dilindungi dan dihargai oleh setiap manusia. Selanjutnya ada hak asasi manusia di Indonesia sebelum kemerdekaan. Sejarah hak asasi manusia di Indonesia sebelum kemerdekaan ini, yang pertama, tidak ada tokoh nih yang diakui secara internasional sebagai pelopor HAM. Namun, bukan berarti di Indonesia ini nggak ada perjuangan untuk menegakkan HAM ya, tetapi perjuangan menegakkan HAM ini pastinya dimulai sejak adanya penjajahan di Indonesia. Perjuangan ini tidak semata-mata hanya melawan dan mengusir penjajah saja, namun lebih jauh dari itu, pada dasarnya juga merupakan perjuangan untuk menegakkan HAM. Yang kedua, seperti yang kita ketahui, Indonesia itu mengalami penjajahan selama berabad-abad, sehingga menimbulkan banyak sekali nih pelanggaran HAM, di antaranya seperti penculikan, kerja paksa, pembantaian, penyiksaan, penindasan, kesewenang-wenangan, yang merupakan fenomena umum yang terjadi pada saat itu. Tidak ada kebebasan, keadilan, perasaan rasa nyaman, rasa aman. Yang terjadi adalah eksploitasi besar-besaran nih terhadap manusia dan kekayaan alam di Indonesia yang pastinya untuk kepentingan penjajah pada masa itu. Yang selanjutnya ada selama masa penjajahan di Indonesia ini dibagi menjadi 3 strata sosial. Perbedaan kelas-kelas dalam masyarakat ini mempunyai implikasi yang luas. Ada diskriminasi di segala bidang kehidupan ekonomi, politik, sosial, pendidikan, dan hukum, yang dimana ketiga strata sosial itu adalah masyarakat Eropa ini sebagai kelas pertama, masyarakat timur asing seperti Cina, India, Arab itu sebagai kelas 2, dan masyarakat Inlander sebagai masyarakat kelas 3.
Perlakuan manusia yang didasarkan pada diskriminasi inilah yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan yang sederajat. Selanjutnya ada pasca kemerdekaan. Sejarah penegakan HAM di Indonesia pada pasca kemerdekaan. Yang pertama ada di tahun 1945 sampai 1950. Pada masa ini merupakan pasca lepasnya Indonesia dari penjajahan Belanda serta secara sah Indonesia ini telah merdeka. Pada masa ini, Indonesia memperjuangkan hak asasi manusianya yang berkaitan dengan masalah-masalah kemerdekaan, serta mengatur, menyampaikan, dan mengemukakan pendapat di muka umum. Pemikiran HAM pada periode ini menekankan wawancara untuk merdeka atau self-determination, hak kebebasan untuk berserikat melalui organisasi politik ini mulai didirikan pada periode ini, serta hak kebebasan untuk menyampaikan pendapat, terutama di parlemen, juga sudah muncul. Selanjutnya ada di antara tahun 1950 sampai 1959, di mana HAM ini mulai berdiri tegak, ditandai dengan banyaknya partai politik yang berdiri dengan ideologi masing-masing, serta pers itu juga memiliki kebebasan dalam menyampaikan fakta yang terjadi. Periode ini dikenal dengan periode parlementer. Menurut catatan Bagirmanan, masa gemilang sejarah HAM di Indonesia tercermin dalam 4 indikator HAM. Apa aja sih 4 indikator HAM itu? Yang pertama, munculnya partai politik dengan berbagai ideologi. Seperti yang tadi saya katakan juga di awal, partai politik di Indonesia muncul pada masa-masa ini dengan berbagai ideologinya berbeda. Yang kedua, adanya kebebasan pers dalam menyampaikan pendapat dan menyampaikan fakta yang terjadi di sekitar Indonesia. Yang ketiga, pelaksanaan pemilihan umum yang kita lakukan itu bersifat aman, bebas, dan juga demokratis. Yang keempat, kontrol parlementer atas eksekutif. Yang ketiga ada pada tahun 1959 sampai 1966. Nah, pada periode ini nih, masa berakhirnya demokrasi liberal dan digantikan dengan demokrasi terpimpin yang terpusat pada kekuasaan Presiden Soekarno yang saat itu menjadi presiden di Indonesia, di mana demokrasi terpimpin atau guided democracy ini tidak lain sebagai bentuk penolakan Presiden Soekarno terhadap demokrasi parlementer yang dinilai itu merupakan produk Barat. Melalui sistem demokrasi terpimpin, kekuasaan ini terpusat di tangan presiden. Presiden ini tidak dapat dikontrol oleh parlementer, tetapi sebaliknya parlementer dikendalikan oleh presiden. Kekuasaan Presiden Soekarno ini bersifat absolut pada saat itu, dan bahkan Presiden Soekarno dinobatkan sebagai presiden seumur hidup. Dan akhir pemerintahan Presiden Soekarno sekaligus sebagai awal era pemerintahan Orde Baru, yaitu masa dari pemerintahan Presiden Soeharto. Selanjutnya di antara tahun 1966 sampai 1998, masa di mana pemerintahan Presiden Soeharto yang menjabat 30 tahun lamanya. Pada masa pemerintahan ini lebih bersifat defensif, serta pers ini tidak diberikan ruang bergerak atau menyampaikan kenyataan yang terjadi. Di masa ini juga mulai muncul lagi banyak pelanggaran-pelanggaran HAM. Pada mulainya, Orde Baru ini menjanjikan harapan baru bagi penegakan HAM di Indonesia. Janji-janji Orde Baru tentang HAM ini malah mengalami kemunduran pesat pada tahun 1970-an hingga tahun 1980-an. Setelah mendapat mandat konstitusional dari sidang MPR RS, Orde Baru menolak HAM dengan alasan HAM dan demokrasi merupakan produk Barat yang individualistik, yang militeristik, bertentangan dengan prinsip lokal Indonesia, yaitu berprinsip pada gotong royong dan kekeluargaan. Yang terakhir, pada tahun 1998 hingga sekarang, masa di mana pasca reformasi dan jatuhnya kekuatan rezim dari Presiden Soeharto. Di tahun 1998 adalah era paling penting dalam sejarah perkembangan HAM di Indonesia. Setelah terbebas dari pasungan rezim Orde Baru dan merupakan awal datangnya era demokrasi, dan HAM yang kali itu dipimpin oleh B.J. Habibie yang saat itu menjabat sebagai wakil presiden. Awalnya Habibie adalah wakil presiden, dan setelah jatuhnya rezim Soeharto, B.J. Habibie menjadi presiden kala itu. Pada masa pemerintahannya, misalnya perhatian pemerintah terhadap pelaksanaan HAM ini mengalami perkembangan yang sangat signifikan nih, seperti lahirnya TAP MPR pada tahun 1998 tentang HAM yang merupakan salah satu indikator pemerintahan era reformasi. Komitmen pemerintah juga ditunjukkan dengan pengesahan tentang salah satunya, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan juga pengesahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.
Selanjutnya ada macam-macam hak asasi manusia. Apa aja sih hak asasi manusia yang ada di Indonesia ini? Yang pertama ada hak asasi pribadi, hak asasi politik, hak asasi ekonomi, hak asasi peradilan, hak asasi hukum, dan juga hak asasi sosial budaya. Apa aja sih maksud dari macam-macam hak tersebut? Yang pertama ada hak asasi pribadi atau personal human rights. Hak ini merupakan hak yang berhubungan dengan kehidupan pribadi setiap orang. Contohnya dari personal human rights ini adalah kebebasan untuk kita menyampaikan pendapat, kebebasan kita untuk bepergian, bergerak, berpindah dari satu tempat ke tempat lain, dan sebagainya. Yang kedua ada hak asasi politik atau politic rights. Ini merupakan hak asasi dalam kehidupan politik seseorang. Contohnya hak dipilih, hak untuk memilih, hak dalam keikutsertaan kegiatan pemerintah, dan hak dalam membuat petisi dan sebagainya. Selanjutnya ada hak asasi ekonomi atau property rights. Hak ini menyangkut hak individu dalam perekonomian. Contohnya kebebasan dalam hal jual beli, perjanjian kontrak, penyelenggaraan sewa menyewa, memiliki sesuatu dan memiliki pekerjaan yang pantas. Hak asasi peradilan atau procedural rights. Hak ini adalah memperoleh perlakuan yang sama dalam tata cara pengadilan. Contohnya adalah hak untuk mendapatkan pembelaan hukum, hak untuk mendapatkan perlakuan pemeriksaan, penyidikan, penangkapan, penggeledahan, dan penyidikan antarmuka. Selanjutnya ada hak asasi sosial budaya. Hak ini terkait dalam kehidupan masyarakat, contohnya adalah hak untuk memilih, menentukan, dan melakukan pendidikan, hak untuk pengajaran, dan untuk mendapatkan budaya sesuai dengan minat dan bakatnya. Selanjutnya hak asasi manusia, hak asasi hukum, atau legal equality rights. Ini adalah hak untuk mendapatkan kependudukan yang sama dalam hal hukum dan pemerintahan. Contohnya adalah mendapatkan perlakuan yang sama dalam bidang hukum dan pemerintahan seperti menjadi pegawai sipil, perlindungan, dan pelayanan hukum. Selanjutnya yang kita bahas adalah ciri-ciri dari HAM. Yang pertama, HAM itu bersifat hakiki, yang berarti hak yang diberikan kepada semua manusia sejak lahir. Secara garis besar, hak asasi manusia merupakan kodrat yang telah diberikan Tuhan untuk manusia. Bagaimanapun, hak asasi akan terus ada sepanjang manusia itu masih hidup. Jika ingin menghapuskan hak asasi, berarti harus mentiadakan manusia itu sendiri. Oleh karena itu, setiap manusia harus menjunjung tinggi hak-hak dasar yang sudah dimiliki oleh manusia lain. Yang kedua, bersifat universal, yang berarti HAM itu menyeluruh dan berlaju di semua negara tanpa terkecuali. Hak asasi ini tidak terbatas ruang dan waktu, dimanapun dan kapanpun HAM harus kita hormati dan kita junjung tinggi. HAM ini berlaku untuk seluruh manusia yang ada di dunia tanpa melihat latar belakangnya seperti jenis kelamin, agama, sosial budaya, status sosial, ras, suku bangsa, dan sebagainya. Dengan kata lain, adanya HAM diharapkan dapat mengurangi hingga menghilangkan terjadinya konflik yang ada karena adanya perbedaan. Ciri-ciri HAM selanjutnya adalah bersifat tetap atau tidak dapat dicabut. Maksudnya adalah hak-hak dasar yang sudah ada dalam diri manusia sejak lahir ini tidak bisa kita serahkan ke orang lain atau tidak bisa dirampas oleh orang lain. Hak asasi ini akan terus melekat pada diri manusia dan tidak dapat dicabut. Hak ini sekaligus membeda manusia dengan makhluk lain. Hak asasi ini tidak dapat diambil secara sepihak. Apalagi hak-hak dasar manusia dirampas oleh orang lain, tidak bisa ya. Maka sesama manusia itu sangat mudah untuk menimbulkan konflik yang dapat membedakan individu atau kelompok itu sendiri dan lingkungannya. Bersifat utuh dan tidak dapat dibagi. Maksudnya, HAM-nya itu harus didapatkan oleh setiap individu secara utuh dan tidak bisa dibagi. HAM ini melindungi setiap individu tanpa terkecuali. Setiap manusia itu berhak untuk memperoleh semua hak yang sama, seperti hak sipil, hak politik, hak ekonomi, serta hak sosial dan budaya. Jika HAM dibagi-bagi, maka akan ada manusia merasa dirinya diperlakukan tidak adil karena mendapatkan hak yang sama dengan individu-individu yang lainnya. Ada namanya hak asasi manusia secara konseptual.